Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Febria Windy Pratiwi dengan NIM 8562666084. Video kali ini saya akan melakukan praktikum dengan tema sifat cahaya dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, keempat menentukan fokus cermin cekung, kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin datar, cermin cembung atau kaca spion, cermin cekung atau sendok, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, celah cahaya. Di sini saya menggunakan kaca spion sebagai cermin cembung. Karena kaca spion bisa disebut sebagai cermin cembung karena bentuknya yang melengkung keluar sehingga dapat memantulkan cahaya dan memperluas sudut pandang. Dan saya menggunakan sendok sebagai contoh cermin cekung karena bentuknya yang melengkung ke dalam sehingga dapat memantulkan cahaya dan membentuk bayangan yang lebih kecil dan terbalik. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter atau senter HP dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan senter HP dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang saya gunakan adalah kaca spion. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung atau kaca spion. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur gerak benda dan jarak bayangan. Hal ini menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan. Bayangan bersifat nyata terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan beredar jauh dari titik fokus cermin cekung. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.